KLPPS 2022 Satu Sinergi Bangun Negeri. Sampai ketukar. Aduh, Satu Sinergi nih masnya. Kita ulang kali ya mas. Oke, kita ulang lagi. KLPPS 2022 Satu Sinergi Bangun Negeri. Oke Udah benar nih teman-teman. sekarang. Udah benar sekarang. Oke, karena udah benar kita akan lanjut ke sesi pemaparan selanjutnya dari pemerintah Kota Balikpapan. Namun sebelumnya kita saksikan video berikut. Sebuah mahakarya antara alam dan sumber dayanya. Dua sisi kehidupan yang penuh makna. Lautan dan hutannya yang luas menawarkan kehidupan yang dekat dengan alam dan isinya. Kesejukannya, kesegarannya menciptakan tatanan alam yang serasi dan mempesona. Menjadikan habitat yang sempurna bagi berbagai satwa. Di sela-sela hembusan angin dengan kesejukannya menguatkan motivasi untuk berkarya menggemakan dunia. Yang syarat dengan cita rasa dan ciri khas yang berbeda, terinspirasi dari suasana yang menenteramkan hati, membuat hidup lebih berarti, menjadikan indahnya hari-hari. Berdamping serasi dengan kehidupan modern yang melaju pasti. Melahirkan karya yang berbeda, mencerminkan budaya asli Nusantara. Melahirkan generasi yang selalu menjaga nilai-nilai dan norma-norma. Kehidupan yang ramah dan bersahaja. Membuat nyaman untuk tinggal dan menikmatinya. Sebuah potongan dunia yang menopang rangkuman kehidupannya. Sebuah mahakarya yang memadukan kemajemukan akan indahnya alam dan kemajuan zaman. Balikpapan. There's a beauty, there's a wonderful, there are many things that you can be happy, there are many things you'll find enjoying to Bali. There's a beauty, there's a wonderful, there are many that you can be happy. There are many things you'll find enjoying to Bali. There's a beauty, there's wonderful, there are many things that you can be happy. There are many things you'll find enjoying to Bali, Papa. Oke, tadi video dari Kota Balikpapan ya. Elma juga gak kalah keren dari Pemkab Bandung yang tadi kita udah saksikan. Betul, Mas. Saat ini sudah bergabung dan terhubung dengan kita narasumber dari pemerintah Kota Balikpapan. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Ririn Trisnawati SSTP selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi ASN BKPSDM Kota Balikpapan. Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu? Sudah lumayan Bu kami terdengar. Mungkin langsung saja kali ya Mas? Langsung saja. Kita dengarkan pemaparan dari Kota Balikpapan
Mohon izin kami persilakan Ibu dapat memaparkan informasi kepada lulusan PKN STEM. Silakan dalam waktu 15 menit. Ya, baik. Terima kasih Mas, Mbak. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ririn Krisnawati selaku Kabid Pembinaan dan Informasi ASN di Pemerintah Kota Balikpapan. Sekaligus mohon maaf kepada para hadirin karena seyogyanya Ibu Kaban yang dapat memaparkan pada pagi hari ini, tapi beliau ada kegiatan dinas luar. Akhirnya saya mendapatkan amanat untuk menyampaikan paparan BKPSDM Kota Balikpapan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, next. Ya. Baik, Bapak Ibu, adik-adik, ini gambaran umum pemerintah Kota Balikpapan. Luas wilayah pemerintah Kota Balikpapan kita memang sangat paling kecil di antara kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur, seluas 50,330 hektar. Nah, topografi kita 85% berbukit dan 15% datar, terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Di Kota Balikpapan juga memiliki bandar udara sekaligus pelabuhan bertaraf internasional untuk sebagai penyangga pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dan ibu kota negara Nusantara. Di pemerintah Kota Balikpapan juga merupakan kota yang MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Balikpapan sebagai kota jasa, industri, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, Kota Balikpapan juga merupakan pusat pengolahan migas di wilayah Indonesia bagian timur. Jumlah penduduk kita di angka 718.423 jiwa. Info terakhir data dari Dirjen Dukcapil atau Capil Balikpapan di bulan Juni tahun 2022. Kota Balikpapan berbatasan dengan sebelah utara ada Kabupaten Tukar dan Penajam Pasir Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar juga, barat ada Teluk Balikpapan. Di Kota Balikpapan ini masyarakatnya yang sangat heterogen, terdiri dari 119 paguyuban yang ada di Kota Balikpapan. Jadi hampir semua provinsi yang ada di Indonesia itu ada di Kota Balikpapan. Jadi untuk diketahui juga dari pemerintah Kota Balikpapan, karena masyarakatnya yang heterogen, alhamdulillah selama ini tidak pernah ada permasalahan yang cukup signifikan. Jadi ibaratnya adem ayem di Kota Balikpapan. Nah, Kota Balikpapan juga meraih 24 kali Piala Adipura, terdiri dari 5 diantaranya adalah Adipura Kencana dan 1 Adipura Paripurna. Nah, potensi ekonomi Kota Balikpapan juga ada 7 potensi. Yang pertama ada investasi di kawasan peruntukan industri, kawasan industri Karyangau. Yang kedua Balikpapan Smart City. Yang ketiga ekonomi kreatif dan UMKM. Yang keempat mendorong sektor pariwisata yang berkelanjutan. Yang kelima kerjasama antar daerah. Yang keenam akselerasi penyerapan fiskal daerah. Yang ketujuh adalah coastal area. Nah, coastal area ini terbagi menjadi 7 segmen
Bapak Ibu sekalian, yang terdiri dari 6 investor dan 1 pemerintah. Lanjut, Mbak. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, karena Balikpapan merupakan masyarakat yang heterogen, Kota Balikpapan merupakan kota yang sangat aman dan kondusif, ditunjang dengan adanya keberadaan Kodam Mula Warman, Polda Kaltim, Pangkalan TNI AU, dan Pangkalan TNI AO. Yang seyogyanya mungkin selama ini Polda dengan Kodam berada di ibu kota provinsi, akan tetapi di Provinsi Kalimantan Timur untuk Kodam dan Polda berada di Kota Balikpapan. Dan banyaknya masyarakat kita yang sifatnya heterogen, untuk itu lebih banyak mentoleransi segala kegiatan baik antar suku maupun agama. Nah, merujuk ke visi misi pemerintah Kota Balikpapan, visi terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinah Iman. Misinya pun terdiri ada 4 misi kepemimpinan Bapak Wali Kota kita. Yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, menyediakan infrastruktur kota yang memadai. Yang keempat, mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Dari BKPSDM sendiri merujuk ke misi yang kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Nah, di sini kami sampaikan juga capaian indikator makro pembangunan di pemerintah Kota Balikpapan. Ada 7 segmen atau 7 indikator. Yang pertama adalah produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita. Capaian kita di tahun 2021 sebesar 160,10 juta. Terus yang kedua adalah IPM kita di Indeks Pembangunan Manusia. Capaian tahun 2021 adalah sebesar 80,71. Nah, IPM kita juga tertinggi kedua se-Kalimantan Timur untuk saat ini. Melingkupi ada 4 penilaian. Yang pertama, rata-rata lama sekolah. Yang kedua, harapan lama sekolah. Ketiga, angka harapan hidup. Dan yang terakhir adalah pendapatan per kapita. Yang ketiga adalah Gini rasio. Capaian kita di tahun 2020 besar, alhamdulillah menurunnya 0,311. Yang keempat adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian 2021 69,66. Yang kelima, tingkat pengangguran terbuka. Capaian kita di tahun 2021 sebesar 8,94%. Yang keenam ada tingkat kemiskinan kita, capaiannya sebesar 2,89%. Dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2021 sebesar 18,530 jiwa. Jadi Kota Balikpapan menduduki angka kemiskinan terkecil di Provinsi Kalimantan Timur dan skala nasional berada pada urutan ke-7. Dan yang terakhir adalah laju pertumbuhan ekonomi. Capaiannya di tahun 2021 sebesar 4,56%. Sedangkan target di 2022 dengan 2023 adalah 4,1% dan 4,45%.
Nah, eh, merujuk ke proyeksi kita, jumlah ASN pensiun dan kebutuhan pegawai kita melalui grafik yang ada. Yang merah adalah pegawai yang dibutuhkan saat ini. Sebenarnya jumlah pegawai kita berdasarkan data yang ada, budgeting yang ada itu sebesar 4.661 orang. Sedangkan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK kita itu seharusnya di tahun ini di angka 7.643. Jadi di sini kami di pemerintah Kota Balikpapan sangat membutuhkan pegawai dengan berbagai macam jabatan atau lulusan Bapak Ibu. Dengan harapan kami salah satunya bisa terisi oleh adik-adik di PKN STAN Kementerian Keuangan. Apalagi di tahun 2026 dari proyeksi yang ada, jumlah yang pensiun itu lebih banyak, tetapi kebutuhan kita sangat meningkat. Nah, ini sangat-sangat krusial sekali di pemerintah Kota Balikpapan di tahun 2026. Next. Nah, ini ada kebutuhan lulusan PKN STAN di pemerintah Kota Balikpapan. Kita di tahun ini membutuhkan 63 lulusan yang akan kita sebar di hampir semua OPD. Di 34 OPD yang ada itu sangat membutuhkan lulusan dari adik-adik PKN STAN Kementerian Keuangan. Nah, terdiri dari yang pertama nama jabatan auditor, kualifikasi pendidikan D1 akuntansi, D3 akuntansi, jumlah kebutuhan di unit penempatan inspektorat itu ada 2. Seharusnya dari inspektorat ini mengusulkan hampir 20 orang untuk auditor dengan lulusan D3 akuntansi dan S1. Terus yang kedua adalah peranata laporan keuangan. D3 akuntansi juga jumlah kebutuhan ada 2 orang di Badan Pengelola Keuangan Daerah kita. Yang ketiga ada verifikator pajak. Nah, di sini ada D3 PBP, jumlah kebutuhan kita 6 seharusnya sesuai dengan peta jabatan yang ada, kita kekurangannya melebihi daripada jumlah kebutuhan yang kita usulkan sebanyak 63 orang ini. Akan tetapi memang sesuai dengan hasil sosialisasi kemarin diprioritaskan untuk dinas badan saja. Kita agak sedikit bagaimana cara kita mengisi kekosongan yang ada di pemerintah Kota Balikpapan. Verifikator anggaran juga D3 Kebendaharaan Negara itu ada 3 orang, unit penempatan di BPKAD, verifikator keuangan juga ada sekitar 19 orang. Sebenarnya ini 34 orang, hampir semua OPD yang seperti saya sampaikan tadi, itu membutuhkan untuk verifikator keuangan. Dan yang terakhir adalah D3 untuk manajemen aset. Nah, ini hampir seluruh perangkat daerah juga membutuhkan. Tetapi di tahun ini kita mencoba mengusulkan ada 63 kebutuhan untuk pengisian nama jabatan di beberapa OPD di pemerintah Kota Balikpapan. Nah, keunggulan apa saja sih yang akan kita berikan jika adik-adik nantinya ditempatkan di pemerintah Kota Balikpapan? Yang pertama, lokasi strategis sebagai pintu gerbang
dan penyangga ibu kota negara Nusantara. Dan tidak hanya itu, yang seperti saya sampaikan tadi, Balikpapan adalah kota yang heterogen, hampir semua suku yang ada di Indonesia itu berada di kota Balikpapan. Jadi untuk keamanan dan kondusivitas pemerintah kota Balikpapan juga sangat terjamin. Yang kedua adalah suasana kota yang aman dan kondusif dengan penduduk yang heterogen yang seperti saya sampaikan barusan. Yang ketiga adalah kota yang bersih serta tersedia fasilitas infrastruktur kota yang memadai. Jadi adik-adik nantinya kalau misalkan ditempatkan di pemerintah kota Balikpapan tidak perlu khawatir nih, karena memang luas wilayah kota Balikpapan yang cukup kecil, tetapi hampir semua fasilitas itu ada di kota Balikpapan. Jadi lebih terjangkau, tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta atau kemana, semua ada di kota Balikpapan. Yang keempat adalah mendapatkan kesempatan pengembangan potensi. Nah, di sini juga kita dari BKPSDM juga memprioritaskan sesuai dengan sistem merit kita untuk pengembangan potensi SDM yang ada di pemerintah Kota Balikpapan itu akan diprioritaskan. Jadi ada pembagian rasio untuk anggaran pendapatan belanja BKPSDM untuk kita alokasikan untuk menjadi pengembangan potensi. Tidak hanya BIMTEK, tidak hanya diklat, akan tetapi ada tugas belajar dan izin belajar. Terus yang terakhir adalah mendapatkan tunjangan kerja. Nah, untuk diketahui juga tunjangan kerja ini mungkin hampir semua kabupaten kota juga menyampaikan keunggulan yang sama, mendapatkan tunjangan kerja, tetapi dari pemerintah Kota Balikpapan yang bisa kita informasikan adalah karena kita menuju atau sebagai penyangga pintu gerbang Ibu Kota Negara Nusantara, insya Allah kedepannya akan menjadikan hal-hal yang diprioritaskan untuk pembangunan atau untuk pengembangan potensi di pemerintah Kota Balikpapan. Mungkin demikian dari kami penyampaiannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan pada saat penyampaian kita. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya yang informatif dan juga memberikan banyak insight baru Insight ya baru Mas buat teman-teman lulusan PKStan. Baik, mohon izin Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Bu. Baik, teman-teman mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan secara interaktif kepada narasumber kita, boleh langsung raise hand nih teman-teman. Adakah? Oke, di sini sudah terhubung dengan kita atas nama Livia sudah bergabung dengan kita. Silakan. Livia diajukan pertanyaannya kepada perwakilan dari pemerintah Kota Balikpapan. Selamat pagi, Ibu. Saya izin bertanya, nanti misalnya kita penempatan awal di verifikator keuangan, apakah ada kemungkinan untuk di rolling ke bagian inspektorat jadi auditor gitu, Bu, ke depannya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini langsung dijawab ya. Iya Ibu, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih Ade Livia atas pertanyaannya.
jikalau nanti penempatan awal adik berada di verifikator keuangan, apakah nanti bisa berpindah ke auditor ya, jadi auditor di inspektorat. Itu sangat memungkinkan jika kebutuhan budgeting yang ada di inspektorat tersedia. Kembali lagi kita mengacu kepada anjak aplikasi sesuai dengan kebutuhan per masing-masing OPD ya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih banyak Livia dan juga Ibu atas jawabannya. Sudah cukup menjawab ya Livia atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya nih teman-teman, boleh langsung yang mau mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Langsung saja. Oke, di sini sudah ada Atma Sari. Sudah ada Atma Sari di media Zoom. Silakan Atma Sari memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru mengajukan pertanyaan ya. Kami persilakan. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama saya Atma Sari. Saya izin bertanya, Bu, terkait fasilitas kerja yang disediakan untuk pegawai di Pemkot Balikpapan itu apa saja ya, Bu? Terima kasih. Sama-sama. Ya, langsung saja saya jawab ya, Adil Atma Sari. Jadi fasilitas yang dikasih oleh pemerintah Balikpapan itu ada kendaraan dinas maupun roda 2 dan roda 4, ada rumah jabatan. Tapi jika adik-adik nanti ke depannya menduduki jabatan strategis atau struktural di pemerintah Kota Balikpapan. Jadi memang sesuai dengan perwal kita, Perwali Kota Balikpapan, perihal fasilitas apa saja yang akan diberikan kepada pegawai jika pegawai itu menduduki suatu jabatan strategis atau pelaksana yang memang bisa diberikan fasilitas tadi. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Sudah cukup menjawab nih pertanyaan dari Mbak Livia. Mungkin itu dia tadi pertanyaan terakhir di sesi ini ya, Mas. Sudah cukup ya? Sudah cukup karena kita akan mempersilakan Ibu untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement, Bu, kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Harapan terbesar kami adalah dengan adanya lulusan adik-adik dari PKN STAN Kementerian Keuangan, kita bisa diberikan sesuai dengan harapan atau usulan dari pemerintah Kota Balikpapan ya, Bapak Ibu ya. Kita berharap sangat dengan minimnya sumber daya manusia di pemerintah Kota Balikpapan yang memang secara rasio tadi kekurangan pegawai akan terisi oleh adik-adik lulusan dari PKN STAN Kementerian Keuangan untuk bisa menjadi pilot project di OPD untuk memberikan informasi atau memberikan pengetahuan atau memberikan edukasi kepada teman-teman secara keilmuan kepada rekan-rekan di pemerintah Kota Balikpapan pada khususnya ya, pada khususnya kepada pegawai yang nantinya menjadi rekan-rekan dari adik-adik pada saat penempatan di pemerintah Kota Balikpapan. Mungkin demikian dari saya, dengan harapan penuh kita bisa terrealisasi dengan usulan yang kita berikan kepada Kementerian Keuangan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ririn atas paparan, jawaban serta keikutsertaannya dalam acara KLP Fest kita tahun 2022 ini. Semoga informasi dan promosi yang sudah Ibu sampaikan kepada teman-teman lulusan tahun 2022 ini bisa bermanfaat bagi mereka dalam menentukan pilihan penempatan nantinya. Terima kasih Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, itu dia tadi
sesi dari Pemkot pemerintah Balikpapan. Balikpapan. Nah, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Jangan sampai turun semangatnya karena selanjutnya akan ada pemaparan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu setelah break berikut.